Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya punya segmen, ya. Segmennya bernama Ketawa Bang Bob. Artinya kesempatan tanya jawab bersama Bang Bob. Artinya bersama saya, tentunya bukan kepada orang lain, ya. Nah, berbicara tentang orang lain karena ternyata ya di dalam penelusuran terhadap action kita kemarin, diskusi dengan beberapa kawan-kawan, baik itu aktivis 98 maupun juga oleh Kang Ubaidillah Badrun ya sebagai pelapor di KPK, dan di situ saya lebih banyak coba ya mengambil angle yang sesungguhnya lebih banyak itu tentang kegiatan aktivis 98. Apa rencana mereka, mengapa mereka lakukan aksi, sampai dengan pada hari ini kita mengenal masa transisi yang disebut dengan reformasi. Kalau ketawa Bang Bob, ya judulnya kita harus ya mengarah kepada happy. Jadi harus selalu kita dengan senyum dan tentunya ketenangan hati ya. Setelah saya membaca pertanyaan-pertanyaan, ada yang menarik ini di sini pertanyaannya ya, ada yang abang-abang yang menghantarkan semangat dan estafet perjuangan untuk generasi kita. Wah, ini ada yang menyampaikan seperti itu. Jadi melihat perbincangan kita dengan para aktivis 98 ya. Jadi generasi 98 KKN rasa otoriter, generasi kini KKN rasa oligarki. Nah, ini bagaimana sebenarnya bisa mengimplementasikan ini, karena memang dahulu tahun 1998 yang perlu diketahui juga oleh para generasi saat ini bahwa kegiatan atau aktivitas melakukan aksi-aksi tersebut karena memang ya angkatan 98 pada saat itu mahasiswa-mahasiswanya melakukan pergerakan sangat anti dengan yang namanya kolusi, korupsi, nepotisme ya, KKN. Ini yang menjadi satu isu pada saat itu. Tetapi generasi kini memandang bahwa KKN justru memang itu merupakan oligarki. Ya, jadi KKN ini tripartit, tidak bisa terlepas ya. Korupsi pasti ada perilaku kolusi. Kolusi pasti ada peluang karena nepotisme ya. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara, tentunya diiringi oleh perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara, dapat menguntungkan. Nah, menguntungkan pribadi diri seseorang, menguntungkan orang lain, bahkan korporasi lain atau badan hukum lain. Itu sebenarnya inti daripada korupsi. Nah, perbuatan korupsi itu adalah perbuatan yang rusak ya. Jadi karena rusak tadi itu, perbuatan tadi merugikan, ada melawan hukum, maka hubungan-hubungan interpersonal antara pihak-pihak yang punya kewenangan, pihak-pihak yang memiliki satu sebagai jembatani sehingga terhantarnya niatan tersebut untuk merugikan atau melakukan perbuatan melawan hukum tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Maka ada kolusi di situ. Nah, kolusi pun juga itu tidak terlepas daripada hubungan-hubungan kekuasaan. Ya, itulah disebut dengan nepotisme. Ya, nepotisme itu mungkin ada penguasa, punya putra, punya adik, punya keponakan, punya teman. Nah, itu nepotisme namanya. Sehingga KKN tidak bisa terlepas daripada yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Ini tidak bisa lepas tiga ini nih. Ini trio. Wah. Trio kwek-kwek. Itu dia. Nah, kemudian apa yang harus diharapkan? Nah, dari gambaran Febri Ditya ini di sini beliau merasa dihantarkan semangat ya. Jadi estafet perjuangan untuk generasi mereka hari ini, karena ini orang yang bicara ini pasti generasi hari ini, bukan generasi 98 ya. Nah, kemudian ada juga yang bertanya ya, Saudara Muhammad Edward ya. Ini jika memang kita sebagai warga negara memiliki tanggung jawab melakukan pengaduan apabila melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada, tetapi seiring dari pengaduan tersebut diproses dan diuji oleh penegak hukum,
dan dinyatakan gugur atau dihentikan karena dianggap kurang adanya bukti yang kuat, tetapi di situ di satu sisi kita dilaporkan balik ya dengan bahasa pencemaran nama baik. Apakah itu bisa terjadi, Bang? Sedangkan yang diputuskan oleh si penegak hukum ya laporan kita, bukan laporan aduan palsu. Nah, jadi saya harus mengacu terlebih dahulu tentang pengaduannya. Ya. Sekelompok masyarakat atau seseorang yang melihat, mengetahui, dan apalagi mengetahuinya itu by analisis, by riset dan sebagainya dapat melakukan pengaduan. Ya. Kalau itu adalah perbuatan pidana biasa atau pidana murni, yaitu tentunya pengaduan itu termasuk golongan apa? Apakah delik aduan, apakah delik umum? Delik aduan adalah delik atau sebuah perbuatan kejahatan yang dapat diadukan apabila seseorang melihat. Delik umum itu adalah perbuatan yang memang kejahatan melawan negara. Artinya apakah dia mencuri, apakah dia membunuh, dan sebagainya, siapapun berhak untuk melakukan pelaporan tersebut. Nah, kalau tindak pidana korupsi itu termasuk sebenarnya juga delik umum. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh seseorang karena dia melihat, memperhatikan, menganalisis, ya, baik itu seseorang itu adalah dalam bentuk kelompok, pribadi, itu bisa melaporkan. Nah, baru kita berbicara tentang pelaporannya, ya. Nah, jadi pelaporannya itu ya harus lengkap. Ya, perbuatannya yang mana, ya. Kemudian kerugiannya yang mana. Perbuatan itu dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, di sini saya akan menginformasikan ya. Ketika kita melakukan pengaduan atau laporan pengaduan atau disingkat dengan LP, itu sudah merupakan 1 alat bukti. Ya, itu sudah 1 alat bukti. Ya, jangan lupa itu. Ya, mungkin bagi semua praktisi hukum termasuk saya, ya, karena praktisi hukum itu banyak. Ada polisi, ada kejaksaan. Jangan lupa bahwa ketika sekelompok orang melaporkan ke kepolisian, ke KPK, atau kemanapun, dan diterima itu menjadi sebuah laporan pengaduan, atau laporan kepolisian, laporan polisi, maka itu sudah menjadi 1 alat bukti. Ya, jadi 1 lembar, ya, 1 lembar, saya misalkan ini kertas ini ya. Nah, ini 1 lembar ini sudah jadi 1 alat bukti ketika kita pulang dari aparat penegak hukum, kantornya yaitu kantor polisi atau kantor KPK, sudah ketemu alat bukti 1 lembar laporan pengaduan tadi atau laporan ke polisi tadi itu, maka itu sudah menjadi 1 alat bukti. Itu ketentuan umum, ya, terutama yang tentang laporan kepolisian ya. Yang kedua yaitu tentang alat bukti atas perbuatan yang melawan hukumnya itu tadi, ya. Nah, seandainya perbuatannya itu betul-betul terpenuhi, unsurnya ada, terlihat, apalagi mungkin ada bukti surat, ada bukti nanti each other supporting. Wah, ini bahasa kerennya nih. Artinya apa? Alat bukti itu terdiri dari apa? Dari barang bukti berbentuk surat, ya, benda, atau apapun yang bersifat itu pasif, ya. Nah, kemudian yang aktif, ya, itu adalah orang. Nah, saksi. Jadi di antara 3 ini nanti akan dikumpulkan lagi, diakumulir lagi dengan yang namanya saksi ahli. Ya, apakah benar nih ketiga ini harus each other supporting, saling mendukung antara barang bukti, antara orang, sebutlah saksinya lebih dari 1 atau 2, maka itu sudah menjadi alat bukti ketika dirumuskan kembali oleh ahli-ahli pidana. Ya, nah ahli-ahli pidana inilah yang akan menilai apakah sudah layak menjadi sebuah alat bukti. Nah ini. Jadi itu sudah, kalau sudah bertemu itu 1 hal tadi itulah disebut 1 alat bukti, maka sudah jadi 2 alat bukti. Nah, apakah ketika tidak ditemukan alat bukti tersebut, kemudian pelaporan tersebut memang ada dan kemudian kejadian itu memang ada tetapi tidak dilakukan oleh orang tersebut, maka dinyatakan oleh aparat penegak hukum alat bukti tidak cukup, maka dia akan kembali tidak terpenuhi unsur pidananya. Nah, apakah orang yang melaporkan itu dapat diadukan lagi kembali? Yang pertama, bisa diadukan bahwa ternyata sama sekali tidak pernah terjadi, ya, kejadian tersebut. Itu yang disebut dengan pengaduan palsu, gitu loh. Nah, kalau kejadian tersebut memang sudah pernah ada dan terjadi, tidak bisa dilaporkan sebagai laporan pengaduan palsu.
Nah, apakah itu merupakan pencemaran nama baik? Pencemaran nama baik harus ditemukan terlebih dahulu apakah benar terbukti pengaduan palsu. Jadi ada dua hal nih. Saya akan mengambil satu kesimpulan agar kita semua dapat menyimpulkan secara sederhana saja, ya. Tidak perlu berat-berat, ya. Yang biarkan berat-berat serahkan kepada Bang Bob. Bang Bob sebagai praktisi hukum ya sering berdebat di pengadilan, ya kan. Tapi kita yang ringan saja sekarang ini, ya. Apakah alat bukti tersebut terpenuhi atau tidak? Tentu jawabannya ada di pidana tadi. Nah, kalau tidak terbukti, apakah perbuatan itu ada terjadi? Ya tentunya kita akan melihat nanti. Kalau tidak terjadi perbuatan tersebut dianggap terjadi oleh pelapor, maka pelapor itu telah melakukan pengaduan palsu dan otomatis pencemaran nama baik. Nah, tetapi kalau seandainya tidak terpenuhi dua alat bukti, ada perbuatan tersebut, tidak boleh semena-mena, bahkan hukum tidak akan bisa semena-mena bahwa orang yang melaporkan itu dapat diadukan sebagai pencemaran nama baik, nggak bisa juga. Ya. Jadi hukum kita harus betul-betul memiliki rezim demokratis. Kalau hukum tidak memiliki sifat demokratis, maka hukum itu tidak bisa menjadi sebuah andalan atau kebiasaan kita. Jadi jangan khawatir, ya. Nah, suatu misal sekarang pada nyatanya, ya, Ubaidillah Badrun melaporkan adanya unsur KKN. Pasalnya yang mana? Serahkan kepada penyidik. Karena apa? KKN itu bisa saja bukan hanya secara langsung dan fakta merugikan negara, tetapi ada unsur gratifikasi, unsur suap, yang sehingga menghantarkan seseorang mendapatkan keuntungan atau memperoleh kenyamanan, itu juga merupakan satu sifat karakter KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, saksikan nanti, tunggu saja bagaimana penyidik menilai. Ya, tetapi yang pasti kemarin kita sudah berdiskusi dengan Kang Ubaidillah bahwa beliau menghantarkan berkas berdasarkan analisis dan riset. Nah, artinya unsur pengaduan palsu, unsur pencemaran nama baik kemungkinannya sangat kecil karena ada unsur-unsur peristiwa hukum tadi itu. Apakah peristiwa hukum tadi itu berbau hukum peristiwa pidana? Apakah peristiwa hukum tadi itu telah terjadi perbuatan melawan hukum yang bisa dinyatakan sebagai peristiwa pidana? Itulah yang dinilai oleh penyidik dengan beberapa ahli pidana nantinya. Ya kan? Tetapi perbuatan itu ada atau tidak? Ya tentu kita akan menilai kembali. Apa benar ada kebakaran hutan? Apa benar ada setor uang, main saham? Apa benar berangkat uang itu dari hubungan-hubungan tertentu? Anak pejabat inilah, anak pejabat itulah. Itu yang akan dinilai. Nah, kalau itu benar terjadi, nonsense akan dinyatakan sebagai pengaduan palsu. It's nonsense, tidak mungkin. Bahasa Belanda nonsense itu. Begitu, ya. Jadi jangan khawatir, setiap orang yang melihat atau mengetahui, silakan analisis, ya kan? Kalau itu ada kerugian negara, laporkan segera, ya. Jangan takut tentang adanya lapor balik, tentang pencemaran nama baik dan sebagainya. Itu kan sifat-sifat perlawanan saja itu, ya kan? Yang penting kita bisa buktikan itu tadi, ya. Oke, yang selanjutnya, salam semangat sehat selalu, Bang. Wah, alhamdulillah, sama-sama kita juga harus sehat, ya. Dan ada juga dari DPC Arun Cirebon, ya. Selain dari DPC Arun Cirebon, DPD Arun Mesuji, Lampung ini nih, ya. Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Utara. Waduh, banyak bener ini dari Arun ini. Terima kasih, saudara-saudaraku di Arun. Nah, ada lagi Ngopi Pagi nih, pakai nama Ngopi Pagi. Bahas semua yang saat ini dilakukan oleh oligarki, Bang. Maksudnya disuruh bahas ini yang terkait dengan oligarki. Kenapa orang-orang Orde Baru maksudnya nih, masih bertahta dengan semena-mena, Bang? Pejabat zaman Orba yang bertahta dengan menggunakan kekuasaan bisa setir KPK, Kejaksaan, Bareskrim, dan lain-lain. Sehingga penegak hukum takut sama penguasa kelas kakap. Waduh, kalau ada pengusaha kelas kakap, ada penguasa kelas kakap. Aduh, jadi ketawa juga kita ini. Maka setiap laporan dari rakyat tidak akan diproses oleh KPK, Bareskrim. KPK dan Bareskrim, tolong dibahas. Ya, kita bahas saja di sini dalam acara Ketawa Bang Bob. Ya, Ketawa Bang Bob itu kesempatan tanya jawab dengan Bang Bob.
Ya itu. Jadi sebenarnya persoalan entitas, ya kita sebut saja entitas, orang-orang yang pernah menjabat atau pernah berkuasa di masa Orde Baru disebut sebagai entitas Orde Baru, kan begitu. Nah, apakah itu dapat dihalangi ketika untuk kesempatan sekarang terlepas daripada Orde Baru yang disebut dengan Orde Reformasi, ya, masa reformasi, ya bukan orde lah ya kita sebutnya tadi. Itu bisa menjabat, bisa saja menjabat karena konsekuensi daripada reformasi itu adalah bukan revolusi. Kalau revolusi itu potong satu generasi. Pilihan bangsa kita pada saat itu adalah reformasi. Kembali, formasi, format. Itu reformat, kembali kepada format. Formatnya apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa konstitusi kita dan juga filosofis ideologi kita itu Pancasila memiliki konsekuensi yang namanya penguasa atau pejabat pada saat itu dapat saja ya lompat di dalam masa reformasi, duduk sebagai masa reformasi. Tapi sifat karakter yang sebelumnya karena konsekuensinya bahwa masa Orde Baru itu tidak terhenti oleh karena sesuatu yang biasa, tetapi terhenti karena suatu aksi-aksi atau keinginan yang menolak daripada karakter Orde Baru itu telah terganti dengan reformasi. Maka karakter pejabat tersebut harus berganti. Ya. Nah, apakah corak yang dipertanyakan si ngopi pagi ini bagian nyata atau realitas? Ya bisa jadi, boleh jadi ada banyaknya laporan yang tidak diproses oleh KPK, banyaknya laporan juga yang tidak diproses oleh Bareskrim, ya dilanjutkan atau diperiksa, ya. Kemudian juga bagaimana akhirnya kekuasaan bisa menyetir KPK, menyetir Kejaksaan dan Bareskrim. Nah, ini semuanya adalah dugaan-dugaan yang tentunya bisa menjadi persepsi bagi publik bahwa boleh jadi KPK dikuasai. Dan penguasaan seperti ini adalah karakter pada masa Orde Baru. Karena pada saat itu memang kejadiannya seperti itu. Semua lembaga-lembaga dikuasai. Nah, dan boleh jadi bahwa hari ini kejadiannya sama. Itu seperti ini. Nah, tetapi apa yang harus kita perjuangkan pada kondisi yang memang nyata-nyata seperti ini tadi? Ya, kita tidak boleh pesimis. Kita harus tetap optimis. Nah, kita harus optimis dengan tentunya mengacu kepada undang-undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku. Seseorang tersebut tidak bisa dieliminir sebagai kesalahannya cuma karena kenal dengan pejabat dan sebagainya. Hari ini banyak ya pejabat dan penguasa masuk sel ya dari KPK, Kejaksaan, banyak yang penguasa kelas kakap juga banyak yang kena. Nah, maka oleh karenanya tetap kita harus mengacu kepada hukum. Hanya ada satu hambatan kita pada hari ini, yaitu law enforcement dipengaruhi oleh keadaan tentang opini melalui berita-berita. Ini problem kita hari ini, ya. Maka oleh karenanya harus kita pijak sekarang ini tentang hukum yang sesungguhnya, hukum yang benar-benar. Hukum yang benar-benar kita tegakkan itu, tentunya kita juga harus melawan ya, para buzzer-buzzer yang mendahului daripada kerja-kerja penyidik. Kadang-kadang buzzer-buzzer, influencer itu malah mendahului dan lebih pintar tentang hukum, tentang politik, tentang peperangan, ya. Dia lebih hebat daripada yang sesungguhnya, gitu loh. Nah, ironisnya bahwa ternyata dalam buzzer itu yang diinput dalam sebuah media mainstream sehingga dapat mengalahkan penegak hukum, gitu loh. Dapat tergiring penegakan hukum itu oleh opini tersebut. Nah, inilah yang harus menjadi satu pelajaran kita di tengah ya teknologi yang begitu canggih pada hari ini. Ya, tentunya harus betul-betul di sini dibutuhkan aparat penegak hukum yang konsekuen, jujur dan adil. Ya, aparat yang penegak hukum yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik sekalipun. Nah, kapan itu? Kalau Indonesia menjadi the best country in the world. Indonesia akan menjadi nomor 1 di dunia ketika hukum tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan maupun opini. Itulah saya kira, dan itulah tugas kita, itulah kerja-kerja kita ke depan nanti. Nah, tentu kita harus mulai dari pemikiran-pemikiran seperti diskusi kita pada hari ini.
Demikian dari saya, cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lihat tadi ya. Terima kasih semua tanggapan ya di saat-saat awal kita sudah membuka diskusi yang tentunya dengan framing 98. Tujuan dan cita-cita aktivis 98. Tetap jangan lupa kita akan terus ada episode-episode selanjutnya Ketawa Bang Bob. Ya, kesempatan tanya jawab dengan Bang Bob Hasan. Terima kasih.